Merdeka. Hari ini podcast Nusantara akan membahas sebuah tema yang sangat populer sekali, yaitu tentang warung Tegal. Dan bicara soal warteg, kita tidak hanya bicara soal kuliner, tapi kita bicara juga tentang nilai-nilai sosial, isu ekonomi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Maka hari ini kita akan membahas kupas tuntas tentang warung Tegal, dan bagi Anda yang tertarik tentang warung Tegal, simak diskusi kita pada hari ini. Dan kita beruntung kita kehadiran satu sosok yang akan menjelaskan kita tentang semua yang kita ingin tahu tentang warung Tegal. Bersama dengan kita ketua dari Kowantara, yaitu Komunitas Warteg Nusantara, Pak Mukroni. Selamat datang di studio, Pak. Selamat, terima kasih. Ini kehormatan. Resmi nih Pak ya, Kowantara ini Resmi. berarti Komunitas Warteg Nusantara. Warteg Nusantara. Kalau kita bicara warteg, saya teringat pada era 70-an sudah ada. Tapi sebenarnya sejak kapan kita mendengar istilah warteg ini? Iya, memang kalau ada beberapa penafsiran yang berbeda kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya amati dari segi artefak sejarah itu sudah ngomong masalah artefak ini ya. Jadi artefak nih berarti kita ngomongin jejak-jejak. Ya. Misalnya ini Mas Sabto, ini kalau kita jalan dari Jatinegara ke arah Salemba, ya, itu ada namanya halte busway. Halte busway itu ada halte busway Tegalan, ada halte busway Matraman. Ya. Matraman itu dari kata Mataram. Ya. Jadi di komplek Tegalan dan Mataram itu ada nama Masjid Mataram di daerah Manggarai. Ya. Di daerah situ, itu jejaknya ada perintah dari Sultan Agung untuk bernegosiasi dengan VOC pada waktu 1628, mengutus diplomasi Bupati Tegal. Yang benar Pak, ini dari... Ada sejarahnya di dalam buku yang orang Jerman punya itu ada, dan ada jejak sejarah di Jakarta. Yang bukunya tebal itu. Ya. Saya tuh baru membaca dari situ, ternyata Bupati Tegal diperintah sama Sultan Agung untuk menjadi diplomat untuk bernegosiasi dengan VOC tahun 1628. Ya. Tentunya kan nggak mungkin. Pada waktu itu kan belum ada jalan Daendeles, Pak. Ya. Antara Jakarta dan Panarukan gitu kan. Ya. Mereka kan pakainya ya mungkin kendaraan air gitu kan, kayak perahu nelayan. Dan tidak mungkin bupati itu sendirian ke Jakarta, kan pasti ada ada beberapa punggawa dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, terjadi peperangan antara prajurit Sultan Agung dengan VOC. Dan yang diminta untuk logistik ini benar, itu adalah Bupati Tegal. Jadi logistik itu jelas, itu logistik. Nanti saya akan bertanya, kenapa telur asin itu ada di Tegal itu? Telur asin kan Brebes. Ya. Karena pada 1628 itu Brebes masih dalam wilayah Karesidenan Tegal. Ya. Baru 1678 ini berdiri sendiri. Ya. Artinya telur asin pada itu dari Tegal, bukan dari Brebes. Tahun 1628. Ya. Dan telur asin dan orek tempe itu kan makanan yang awet. Saya punya pemikiran itu adalah yang dibawa oleh para bagian dari ransum. Dari ransum prajurit. Tapi kenapa kok namanya bukan warung Brebes, tapi warung Tegal? Karena 1628 itu masih bagian dari itu. Oleh karena itu saya melihat dengan tadi bahwa Tegalan dan Matraman itu satu jalur busway. Kemungkinan orang-orang Tegal dibawa ke mana? Ke Batavia itu 1628. Dan mereka adalah bagian dari logistik. Karena Tegal adalah salah satu daerah Kesultanan Mataram yang mempunyai logistik beras yang berlimpah. Di dalam buku Java itu kan, Island of Java, itu Tegal sudah mengekspor beras ke Banyuwangi, ke lain sebagainya, ke Jember dan sebagainya. Jadi wajar kalau misalnya Sultan memerintahkan Bupati Tegal itu untuk
istilahnya memberikan dukungan, supporting untuk logistik prajurit Mataram. Jadi kalau saya punya pikiran dengan buku Adolf Heiken, namanya Adolf Heiken, saya baru ingat, orang Jerman yang baru meninggal itu, bahwa itu sejarahnya di situ. Itu satu. Yang kedua, bentuk-bentuk warteg itu agak similar gitu kan. 2 pintu. Ya, 2 pintu. 2 pintu dan catnya itu cat telur. Ya. Itu. Apa artinya? Itu artinya bahwa itu orang masuk, orang keluar itu seimbang. Terus yang proses touchscreen ya. The first. Iya, the first. Artinya bahwa itu kekeluargaan. Sekarang saya bertanya, siapa yang bisa mengendalikan? Itu sama, saya punya warteg di sana juga sama bentuknya. Nggak ada yang berani satu pintu. Betul itu. Itu kan kalau tidak ada istilahnya kekuatan. Dan yang punya kekuatan itu kan adalah, mohon maaf ya, adalah kesultanan yang memerintah. Jadi by law, by secara hukum. By ada istiadat itu bahasa bagi itu. Oleh karena itu saya mengatakan kalau warteg itu ya sudah sebelum kemerdekaan sudah ada. Ini bukan sebelum kemerdekaan lagi Pak, ini abad ke-17. Abad ke-17. Betul. Nah, ini kalau ditaruh di YouTube yang komen banyak nih. Silakan. Siapa yang bilang Brebes, siapa yang bilang Tegal. Betul. Karena saya melihat itu dari Adolf Heiken itu. Ya, tapi menarik tadi catatannya artinya pada saat itu keresidenan Tegal itu adalah daerah yang sangat kaya sekali. Kaya, betul. Logistik. Lumbung padi. Ya, berlimpah. Makanya namanya Tegalan kan itu kan. Ya, saya tahu hal itu. Betul. Tegalan. Siap. Jadi itu adalah istilah yang sebenarnya keluar secara populer oleh masyarakat ya. Betul. Tidak diciptakan oleh atau tidak didesain oleh seorang pangeran, bupati, raja. Karena memang daerah istilahnya subur ya, Tegalan dan hamparan yang luas sekali kan. Ya. Apakah artinya konsep warung Tegal, saya asumsikan kemudian setelah perang ada beberapa warga Tegal yang akhirnya menetap di Batavia, betul. Dan akhirnya membuka dan meneruskan. Ya, betul. Kita bisa bilang warung Tegal lahir di Batavia berarti. Betul. Dan kemudian sekarang menyebar ke berbagai daerah. Betul. Kalau di kampung nggak ada namanya warteg. Di Tegal nggak ada warteg. Di Tegal namanya warteg, adanya warung aja. Bisakah kita punya warung Tegal kalau bukan orang Tegal? Bisa sekarang. Dulu nggak bisa? Ya, tadi asal ikonnya itu ada telur, ada orek tempe, terus makanan itu ya sudah. Kalau pemiliknya sekarang kan sudah, ya bisa saja karena orang Tegal sekarang banyak juga nikah dengan orang Betawi, ya kan? Ya. Dengan tadi sudah asimilasinya sudah. Tapi apakah komunitas punya hak misalnya menegur sebuah warung apabila tadi katakanlah beberapa adat atau beberapa cara pintu yang cuma ada satu, tidak ada telur asinnya. Ini Pak, ini jangan disebut nama warteg. Oh, enggak. Kita enggak. Jadi enggak ada hak. Enggak ada hak itu kan, karena memang budaya lahirnya itu karena perjuangan ya. Karena mereka adalah istilahnya memberikan logistik. Ya. Setelah itu perang berakhir, ya dia mengembangkan itu untuk kemasyarakatan. Mohon maaf, tidak ada warung yang murah selain warteg, karena memang ada niatan untuk memberikan sosial gitu kan. Oh, itu betul ya Pak? Iya, itu betul, karena tadi bahwa kita itu diperintah oleh kesultanan itu untuk memberikan logistik prajurit-prajurit yang jadi stigma murah itu memang sebenarnya ada keuntungan yang disengaja tidak diambil untuk nilai-nilai sosial kebaikan tadi. Itu zaman dulu itu kan, karena hari ini nilai-nilai. Ya sekarang ini sebenarnya kan ada jiwa itu masih melekat itu kan. Oleh karena itu tadi bahwa ya mohon maaf ya, siapa sih yang kalau uang terjangkau ya masuknya ke warteg gitu. Ya bukan hanya itu, kadang-kadang saya ngelihat misalnya supir silakan makan di sini. Ya, siap. Teh gratis. Oh ya, itu kan ada jiwa sosial yang itu masih dikembangkan oleh teman-teman. Oh, jadi semacam ada panggilan sosial. Iya, panggilan sosial. Ketika kita membuat warung Tegal, sebaiknya juga kita jangan hanya melihat profit saja, tapi bisa melayani itu. Melayani Jumat Berkah lah, Jumat apapun Berkah, itu dan lain-lain. Itu ada memang
diajarkan oleh leluhur itu kan untuk ya, bahwa ya, kita berbisnis tapi ya ada rasa sosial gitu ya. kan. Tapi kan nilai-nilai ini tidak dibentuk secara terstruktur ya. Aturan ya, aturan. Ya memang dari dulu kan mungkin karena ini ya, karena dari heart ya, dari hati gitu kan. Jadi ya mungkin ya sekarang yang penting ya kita ngikutin ini aja, ngikutin warisan-warisan yang luhur gitu kan. Ya. Mengapa menurut Bapak kemudian warung Tegal begitu populer di Jakarta? Ya selain murah tentu saja, tapi Betul. mengapa? Ya itu tadi Pak, jadi mobilisasi massa pada waktu itu kan mana ada itu pejabat sekelas bupati diperintah oleh Sultan Agung untuk ke Jakarta, kan tidak ada. Itu baru terjadi pada itu abad apa ya, abad ke-17 ya kalau kita bicara 1628 itu. Ya. Kan tidak ada. Saya belum menemukan sejarah yang apa mobilisasi massa yang diminta oleh Sultan Agung selain warga Tegal. Oleh karena itu, mohon maaf tidak ada gang, tidak ada warteg. Ya. Kan mohon maaf ini, kalau nggak ada mobilisasi, nggak mungkin dong orang Tegal berduyun-duyun pada waktu itu. Apalagi memerintah raja ya, sebagai apa daulat itu kan, sebagai istilahnya wakil dari dewa gitu kan. Tahun 1628. Ya. Apakah kemudian artinya implikasi sosialnya dan budaya terjadinya urbanisasi? Ya itu. Karena di dalam ini proses daripada namanya aplusan. Jadi ini bisnis yang saya nggak tahu di komunitas lain. Tapi kalau di warteg itu adalah ketika kita punya warteg, kita mengajak saudara untuk berbagi. Jadi dalam proses misalnya 1 tahun itu dibagi. Saya punya saudara misalnya 3. Oh ya dibagi aja dalam setahun ini. 3 shift itu kan. Jadi 4 bulan sekali diganti dari saudara saya, kakak saya. Inilah yang namanya budaya saling berbagi dan tadi mendorong urbanisasi itu karena saudara kita panggil. Ya mohon maaf, mungkin ketika dia setelah perang itu membuka usaha ternyata punya kehidupan yang lebih baik gitu kan. Ya. Karena Jakarta adalah ibu kota, lebih ramai. Oleh karena itu kami mengajak saudara-saudara dari sana aja lah kita berbagi rezeki gitu kan. Ya. Dengan namanya aplusan. Dan satu hal yang menarik, saya tidak pernah melihat ada promosi tentang warung Tegal ya. Tapi selalu aja kalau ada warung Tegal, Iya. tok tular, Untuk tular. orang tahu. Orang tahu karena ada tadi iklan-iklan besar-besaran gitu. Karena murah tadi kan Pak. Ya. Orang kan ya sudah, oh itu murah. Terus itu masakan rumah, Mas Sabto itu. Jadi kita kan masih ini ya. Ya kalau sekarang sudah budayanya udah inilah ya sudah berubah. Tapi orang-orang yang suka masakan rumahan ya larinya kan ke warteg gitu kan. Ya. Menurut catatan Kawantara, adakah warung Tegal yang tutup? Dalam apa? Dalam perjalanan bisnisnya. Oh ada juga, karena sekarang ada persaingan. Kemarin ketika terjadi pandemi hampir ya 40% itu kena imbas. Karena pertama ada distancing sosial, orang nggak boleh berkerumun, itu satu. Yang kedua ya memang ekonomi kan itu kan jadi pergerakan perusahaan banyak tutup, karyawan juga itu terjadi dan itu sangat mungkin tahun yang paling bagi kami yang paling kritis itu kan, dalam arti yang paling sedih ya pas di pandemi tadi kemarin itu. Ya, ini kan katakanlah ya mungkin saya salah, tapi katakanlah ini pemilik usaha yang nggak sekolah manajemen ya. Betul, betul. Tapi bagaimana bisa terstruktur rapi seperti itu? Bagaimana manajemen antara warung Tegal dan bagaimana manajemen di dalam warung Tegal? Siapa yang mengatur dan bagaimana nilai-nilai aturan itu dijaga dan dikawal, Pak? Iya, ya sebenarnya ini kan bisnis yang sangat sederhana ya. Karena kan kita menjual gitu kan, menjual apa itu tadi menu makanan itu kan. Dan artinya di Tegal itu kan istilahnya dengan limpahan dan kesuburan apa istilahnya daerah itu kan, mereka sudah biasa dengan urusan sembako lah, bahan-bahan pangan itu. Karena mereka pada waktu zaman apa istilahnya dijajah, mereka sudah jualan itu juga, jualan apa itu beras, terus hasil-hasil bumi. Jadi jiwa dagangnya sudah ada Mas. Dan itu oleh karena itu tidak terlalu sulit kalau misalnya hanya buka warung aja. Itu aja. Jadi memang mereka entrepreneurship-nya itu sudah ada. Jadi ya tadi bahwa mereka sudah siap lah untuk
Ya. melakukan bisnis yang ada di Jakarta ini. Pak Mukroni Ya, tadi siap. cerita tentang persaingan. Betul. Hari ini ya persaingan di semua lini Ya, semua. Betul. tambah ketat ya, termasuk di Warung Tegal sendiri. Ya. Adakah aturan yang yang mengatur berapa jumlah atau berapa banyak warung Tegal yang ada di sebuah daerah? Iya. Katakanlah hari ini mungkin pendekatannya sudah bukan lagi individu tapi franchise. Betul. Dan kemudian dalam satu jarak ada beberapa warung Tegal. Ya. Bagaimana sesama warung Tegal atau sebagai ketua komunitas melihat itu bukan sebagai sebuah simbol persaingan saja, tapi juga tadi ya simbol kebersamaan budaya, aplusan dan lain-lain. Iya, memang sekarang ini ada pergeseran ya, yang tadi disebutkan bahwa dulu mungkin banyak yang dari Tegal gitu kan, yang mendominasi memiliki sebagai pengusaha warteg. Ya. Sekarang ini kan karena teman-teman sudah membuka ya yang namanya franchise itu kan. Dan ini juga memang ya ada artinya kesadaran gitu kan. Misalnya tidak boleh istilahnya menyaingin di warteg yang konvensional, yang warteg yang dipunyain oleh orang Tegal sendiri itu kan. Seperti di Bandung. Di Bandung itu mereka kuat juga untuk mengatur memperketat aturan. Jadi kalau bisa yang franchise itu di luar gitu kan, di luar daripada warteg yang konvensional. Karena franchise ini kan tadi kekuatan kapital gitu kan, bukan kekuatan istilahnya kesadaran ini ya, kesadaran istilahnya persaudaraan gitu kan. Siapapun Mas Sabto juga bisa kalau punya uang bisa buka. Kadang-kadang mereka juga ada sedikit yang perlu dikoreksi. Mereka berani bayar itu kayak ongkos sewa gitu kan. Yang ini kadang-kadang ya karena yang dijadikan sewa itu sudah dipatok dengan harga mahal, akhirnya untuk menurunkan sewa itu dia agak berat. Ini yang terjadi agak merasa kesulitan yang warteg konvensional itu. Harus mengikuti tadi tren harga sewa yang dipatok oleh warteg franchise. Ini yang nanti teman-teman sudah mulai nanti mengatur. Karena dengan adanya ini banyak teman-teman warteg yang konvensional yang modalnya cekak akhirnya tidak bisa mendapatkan tempat. Jadi ini yang sekarang menjadi pemikiran supaya bersama lah gitu, kebersamaan itu dalam proses itu. Komunitas sendiri sekarang membawahi khusus Jakarta atau sebenarnya di seluruh Indonesia, Kawantara? Kita ini lebih memang prioritas ke Jabodetabek ya. Nah, walaupun di Malang sudah ada komunitas, karena tadi dengan adanya franchise itu kan juga cepat berkembang gitu kan. Jadi hampir ya mungkin seluruh Indonesia sudah banyak yang titik-titik ya dari itu. Berapa total jumlah? Kalau saya kan menghitung ini, jadi berdasarkan data penduduk yang ada jadi ada sebenarnya kan dominan ini kan Kota Tegal, Kabupaten Tegal Selawi ya, terus Kabupaten Brebes itu dominan di itu. Jadi dari situ kita bisa menghitung lah, artinya hampir separuh itu mereka tuh ke Jakarta itu tadi buka warung Tegal itu. Jadi total ya mungkin kalau di Jabodetabek sekitar 50 outlet ya, 50 ribu outlet di Jabodetabek ya. Kalau hitung dari teman-teman yang urbanisasi ke arah sana itu. Mungkin saya ingin meng-highlight satu poin lagi tentang tantangan. Hari ini bukan hanya tantangan yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau dengan produk makanan yang lain. Nah, atas bawah, saya sebut atas bawah karena bisa jadi juga makanan-makanan dari luar negeri juga masuk. Dan kalau kita bicara tentang warung Tegal, memang kemudian seolah-olah seperti jalan di tempat. Artinya ya makanannya kira-kira sekitar itu. Betul. Filosofi dua pintunya sudah ada, touchscreen sudah sejak dulu. Inovasi apa yang dibutuhkan hari ini menurut Bapak yang kemudian jadi penting sebagai salah satu bentuk inovasi, karena inovasi kan bagian dari keniscayaan ya. Dan apakah kemudian kita juga khususnya generasi muda yang sekarang diberikan begitu banyak pilihan termasuk makanan-makanan dari luar ya. Apa yang harus dilakukan? Inovasi seperti apa yang menurut Bapak ini penting untuk kita lakukan?
karena yang tidak kekal kan perubahan itu. Perubahan itu tidak kekal. Jadi ya kita harus mengikuti, Mas. Artinya apalagi generasi muda ini kan sudah banyak berharap lah, banyak maunya gitu kan. Artinya oleh karena itu ya teman-teman harus ini kan, harus beradaptasi. Ya. Menu gitu kan. Nah, menu ini kan ya kalau dulu mungkin orang suka asam, sayuran asam atau apa, ya mungkin di-mix-kan gitu dengan beberapa varian-varian apa gitu kan. Itu perlu. Oleh karena itu kami selaku baik koperasi maupun komunitas mengajak kerjasama dengan beberapa vendor, misalnya dari merek-merek untuk mengajarkan kami cara masak yang bagus dan bervariasi. Nah, itu satu. Yang kedua, manajemen, pembiayaan dan sebagainya, karena tadi bahwa tidak harus modal jual sawah gitu kan, tapi harus misalnya pakai crowdfunding atau apa. Itu kan bahasa-bahasa yang ya memang harus ke depan harus sana. Jadi yang penting mereka punya skill gitu. Pencatatan keuangan keuangan yang rapi, terus pakai ya POS itu kan yang POS sistem itu kan, sistem itu. Jadi memang perlu kita tingkat ke sana supaya tadi, karena memang masakannya sebenarnya kan masakan rumah gitu kan, orang suka, cuma tinggal kita men-treatment aja. Ya. Mungkin itu, Mas. Kalau anak mudanya? Anak mudanya sudah masih suka juga. Sebenarnya bukan masalah. Bukan masalah, apalagi misalnya dalam kondisi daya beli yang istilahnya serba terbatas. Ya orang kan larinya kan ke warteg gitu kan. Karena memang pertama makanannya juga sudah biasa makan di rumah, harganya juga terjangkau. Tetapi kan tidak boleh begitu. Berhenti di situ, harus ada penyusunan adaptasi. Jadi seorang pemilik warteg juga sudah harus tahu diri. Betul. Kalau jualan warung Tegal itu, dia tidak boleh memarkup harga gila-gilaan. Segila-gilaan. Dia harus mengerti itu. Dia harus tahu bahwa sebagian dari keuntungannya harus diputar kembali untuk kemanusiaan, sosial itu. Seperti itu. Ya, memang ya ajaran kami begitu. Jadi kalau ada warteg yang mahal, malah jadi guncingan, kok mahal banget itu kan. Tapi ada dong, pernah ada? Ada juga gitu kan, karena ya tadi mungkin yang jual tadi kan ya baru masuk Jakarta atau gimana. Kalau yang biasa sudah tradisi keluarga itu nggak akan. Misalnya di Warmola gitu kan. Ya, Tebet salah satu warteg di Tebet itu ya mereka walaupun sudah legend tetap menjualnya dengan harga yang terjangkau itu kan. Baik. Aduh, saya belajar banyak hari ini, bukan cuma soal makanannya tapi tentang nilai-nilainya. Pak Mukroni, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita, dan semoga kita bisa melihat inovasinya dan yang pasti touchscreen-nya jangan sampai ditiadakan. Siap. Baik. Siap. Seru sekali hari ini kita diskusi soal bukan hanya soal kuliner tapi juga tentang nilai-nilai, dan saya baru tahu tadi banyak hal tentang nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan bisa dikatakan hukum adat ya, yang menjahit kita menjadi satu bangsa. Mudah-mudahan ini menyadari kita juga betapa besarnya negeri ini dan bagaimana kita bisa belajar dari sekitar kita bisa belajar dari warung Tegal, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita untuk membangun Indonesia yang semakin baik. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.